Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang keluar di jalannya, keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sesuatu yang mendorongnya keluar kecuali semata-mata karena berjihad di jalanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena beriman kepadaku dan karena meyakini kebenaran para utusanku, maka kewajibanku adalah memberinya jaminan untuk memasukkannya ke dalam surga, atau aku mengembalikan ia ke tempat tinggalnya semula dengan memperoleh pahala dan ghanimah harta rampasan perang. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad SAW dalam genggamannya, tiada seseorang yang terluka di jalan Allah kecuali ia akan datang pada hari kiamat sebagaimana keadaannya ketika terluka. Warnanya warna darah, tetapi baunya adalah harum kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW dalam genggamannya, seandainya tidak menjadi beban bagi orang-orang Islam, tentulah aku tidak akan tinggal di belakang setiap pasukan yang pergi berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku tidak mempunyai keluasan harta sehingga aku bisa membekali mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta sedangkan mereka merasa keberatan jika meninggalkan aku di belakang, yaitu tidak pergi berperang bersama mereka. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW dalam genggamannya, sesungguhnya aku sangat ingin berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu aku terbunuh syahid, kemudian berperang, lalu aku terbunuh, lalu terbunuh syahid lagi, kemudian berperang lagi, lalu terbunuh syahid lagi. Jadi ini mulianya orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini begitu tinggi kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, hari ini orang jauh dari agama, jauh daripada pengorbanan atas agama, karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia yang akan ditinggalkan, mementingkan urusan dagangnya, urusan taninya, urusan perniagaan, urusan kantornya, urusan tokonya, urusan keperluan-keperluan dunia yang tidak akan selesai-selesai. Mereka meninggalkan tanggung jawab atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika agama dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan yatim, ketika agama dalam keadaan membutuhkan, dan orang-orang Islam pun membutuhkan pengorbanan dan perjuangannya, maka dia tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian hanya mementingkan urusan perniagaan, kalian menggembalakan lembu-lembu, kalian lebih senang dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ke atas kalian, yaitu suatu kehinaan yang tidak akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali kepada usaha perjuangan agama, kembali berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan orang-orang yang beriman itu di dalam jihad, kemuliaan orang-orang yang beriman itu dalam pengorbanan atas agama, kemuliaan orang-orang yang beriman itu di dalam jalan dakwah. Jangan sampai karena mementingkan urusan perdagangan, urusan pertanian, pertokoan, pemerintahan, urusan-urusan dunia, maka kalian sibuk dengan menggembalakan lembu-lembu, sibuk dengan menggembalakan ternak-ternak, sibuk dengan menggembalakan ayam, menggembalakan kambing, menggembalakan sapi. Masya Allah, sibuk dengan tokonya,
Kalian lebih senang dengan pertanian, kalian lebih senang dengan perindustrian, kalian lebih senang dengan pabrik-pabrik kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ke atas kalian yaitu suatu kehinaan yang tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting memikirkan perkara ini supaya Allah Subhanahu wa taala muliakan, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak hinakan kita. Hari ini kehinaan kaum muslimin di seluruh dunia karena meninggalkan jihad, karena meninggalkan pengorbanan atas agama, meninggalkan usaha atas agama, meninggalkan dakwah, sehingga agama ditinggalkan, sehingga orang-orang muslim pun mengalami kehinaan. Di negeri-negeri yang banyak kaum muslimin, mereka mengalami kehinaan karena mereka tidak menghidupkan dakwah, tidak menghidupkan usaha atas agama, tidak menghidupkan pengorbanan atas agama. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekas jihad, maka ia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cacat. Tanpa ada bekas-bekas jihad, tidak ada misalnya luka atau debu-debu ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau rasa lelah pada badan. Cacat di sini maksudnya adalah bolong dan kekurangan. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanda-tanda memikirkan agama, tidak ada kerut keningnya untuk memikirkan agama, memikirkan usaha atas agama, memikirkan dakwah. Tidak ada keningnya berkerut untuk memikirkan amar ma'ruf nahi munkar. Betapa banyak orang-orang sekarang meninggalkan sholat. Nah, karena meninggalkan sholatnya kaum muslimin, maka kehinaan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kalau untuk urusan dunia pagi ini sudah kesana kemari, mereka pergi bergegas-gegas, tidak mau terlambat. Tidak mau terlambat mereka untuk urusan dunia, untuk pertanian, perdagangan, perkantoran. Tetapi untuk urusan agama, mereka santai-santai. Untuk urusan agama, mereka tidak ada kepedulian untuk urusan agama. Mereka tidak mementingkan. Saudara-saudara sekalian, maka kita tundukkan hati kita bagaimana ada keinginan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan dalam hati kita untuk berdakwah, mengagungkan kalimatullah, lillahi kalimatillah. Maka berdirinya salah seorang dari kalian sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan seumur hidupnya di keluarganya. Seseorang sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka sesaatnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan seumur hidupnya di rumahnya, yang dilakukan seumur hidupnya di keluarganya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai terlambat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlambat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini orang-orang memberikan semangat, jangan sampai terlambat pergi ke tempat kerja, ke tempat pabrik. Jangan sampai terlambat pergi ke pasar. Mereka seolah-olah mengalami kerugian kalau terlambat saja masuk kantor, terlambat saja masuk pabrik, bahkan ada hukuman kalau terlambat. Maka mereka tidak mau terlambat untuk urusan dunia, tetapi untuk agama mereka tidak memperhatikan. Rasulullah SAW telah mengirim Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dalam satu pasukan yang ketika itu bertepatan dengan hari Jumat. Pagi hari semua kawan Abdullah bin Rawahah telah berangkat, tetapi ia berkata pada dirinya, aku akan berangkat belakangan saja agar
aku bisa sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hari Jumat, kemudian ingin Jumatan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, saya nanti bisa sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga saya akan menyusul mereka. Setelah ya selesai melakukan sholat Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya lalu bertanya kepadanya, apa yang menahanmu sehingga tidak berangkat pagi-pagi bersama kawan-kawanmu? Maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menjawab, aku ingin melakukan sholat Jumat bersamamu, aku akan menyusul mereka kemudian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini, niscaya engkau tidak akan dapat mencapai keutamaan pahala sepagi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sepagi orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Sepagi saja, sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bisa diganti, tidak bisa dikalahkan, walaupun dia Jumatan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini pada hari Jumat, dia harus Jumatan. Keutamaan keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah lillahi kalimatillah, ini lebih utama daripada mendapatkan dunia beserta isinya sesaat saja. Masya Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka bagaimana kita pikir agama wujud dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan satu jamaah untuk pergi keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berangkat malam ini juga, atau tinggal dulu hingga kami berangkat pagi hari? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak suka bermalam di salah satu taman dari taman-taman surga? Berangkat segera di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diundur-undur, jangan dilambat-lambatkan. Kalau malam ini sudah bayan hidayah, sudah jemaahnya sudah berkumpul, segera berangkat, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal dulu tangguh-tangguh sampai besok pagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak suka bermalam di salah satu taman daripada taman-taman surga? Jadi orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa berada dalam taman-taman surga. Malamnya adalah di taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk mengamalkan perkara ini sehingga kita mudah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk berdakwah, pengorbanan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Diri, harta, waktu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita dimudahkan untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekuatan iman. Ini untuk belajar bagaimana mengamalkan agama. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.